Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Sustian dari Universitas Alma-Ata, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan meresensi buku yang berjudul Filsafat Pendidikan, karya Muhammad Anwar, yang berbahasa Indonesia, penerbit Prenada Media, penulis Muhammad Anwar, dengan jumlah halaman 193 halaman. Buku ini memiliki berbagai bab. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 bab di buku ini. Yang pertama, pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Bab kedua, pengertian pendidikan dan filsafat pendidikan serta peranannya. Bab yang ketiga, masalah pokok filsafat dan pendidikan. Bab yang keempat, proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan. Bab yang kelima, tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Bab yang keenam, fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk biologis. Bab yang ketujuh, demokrasi pendidikan. Bab yang kedelapan, aliran-aliran filsafat pendidikan. Saya di sini akan meresensi pada bab yang ketiga, yaitu masalah pokok filsafat dan pendidikan. Deskripsi buku ini membahas perihal filsafat pendidikan yang lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan praktis, mengandung maksud bahwa pendidikan sebagai aspek kebudayaan mempunyai tugas antara lain menyalurkan nilai-nilai hidup, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai norma tingkah laku kepada subjek didik yang bersumber dari filsafat dan atau kearifan orang tua dan keluarga. Pelaksanaan pendidikan tersebut juga merangkum antara teori pengetahuan dan filsafat yang terkandung di dalam pelajaran yang diberikan oleh para pendidik. Kajian utama filsafat pendidikan ini secara komprehensif menyajikan pembahasan topik materi filsafat, antara lain: 1. Pengertian kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Yang kedua, pengertian pendidikan dan filsafat pendidikan serta peranannya. Yang ketiga, masalah pokok filsafat dan pendidikan. Yang keempat, proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan. Yang kelima, tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Yang keenam, fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk biologis. Yang ketujuh, demokrasi pendidikan. Serta yang kedelapan adalah aliran dalam filsafat pendidikan. Kembali kepada bab yang ketiga yang akan saya bahas, yaitu saya review masalah pokok filsafat dan pendidikan. Dalam bukunya Muhammad Anwar, dia mengatakan bahwa filsafat yang pertama, objek dan sudut pandang filsafat. Pandangan menurut kata Muhammad Anwar bahwa pandangan kita terhadap filsafat adalah positif dan konstruktif, di mana
Filsafat memang mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia, karena dari kehidupan itu kita mengenal filsafat. Jadi filsafat mempunyai dasar atau gejala-gejala dari persoalan. Kemudian, apa objek filsafat itu? Jawabannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, objek materi filsafat terdiri atas objek materi filsafat. Yang kedua, objek formal filsafat. Dan di samping objek tersebut masih ada lagi, yaitu sebagai kesatuan, dan kesemuanya itu berupa hakikat, esensi dari sesuatu yang ada. Oleh karena itu, ada juga filsafat yang memperhatikan hakikat, baik hakikat tentang manusia, alam, dan hakikat tentang Tuhan. Istilah pengetahuan disebut causa prima. Penggunaan istilah hakikat di sini sebagaimana kita dapat di dalam bahasan Saifuddin Ansori MA tentang objek materi filsafat, yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 persoalan pokok, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Yang pertama tadi, objek materi filsafat terdiri dari 3 persoalan pokok, yaitu masalah Tuhan yang sama sekali di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Yang B, masalah alam yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Yang C, masalah manusia yang juga belum tahu dan tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Yang kedua itu objek formal filsafat, yaitu mencari keterangan sedalam-dalamnya sampai ke akarnya persoalan, sampai kepada sebab terakhir tentang objek materi filsafat sepanjang mungkin yang ada dalam akal budi manusia. Yang ketiga tadi hakikat manusia. Yang ke B, sifat manusia terhadap filsafat. Di sini Muhammad Anwar dalam bukunya menjelaskan pandangan manusia terhadap filsafat itu bermacam-macam. Ada yang berpandangan bahwa apabila mendengar kata filsafat maka terbayang di hadapan mereka tentang sesuatu yang sulit. Mereka berpendapat aliran filsafat merupakan suatu alam abstrak, yaitu alam yang di dalam dan luar yang hanya dapat dipelajari oleh orang-orang tertentu seperti Aristoteles, Plato, dan Al-Ghazali, dan orang-orang yang termasuk ahli pikir. Pandangan ini bersifat pesimis terhadap kesanggupan dirinya untuk berkecimpung dalam alam filsafat dan menyerah begitu saja sebelum berusaha. Habis itu yang kedua, pandangan orang-orang yang bersifat spektif, yang dimana yakni orang-orang yang berpendapat bahwa berfilsafat adalah suatu perbuatan yang tidak ada gunanya, akan membuang-buang waktu saja. Untuk apa berfilsafat? Memutar otak tentang hakikat benda, hakikat dunia, dan lain sebagainya. Lebih baik bekerja untuk keperluan hidup yang lebih bermanfaat. Golongan ini memandang berfilsafat tidak ada gunanya karena mereka belum mengetahui arti yang sebenarnya dari filsafat itu. Yang ketiga, pandangan yang bersifat negatif, karena mana mereka mengambil makna secara negatif dengan mengatakan bahwa berfilsafat berarti bermain dengan api alias berbahaya,
karena berfilsafat dianggap tidak baik, tidak boleh dan berdosa. Pendirian seperti ini dikemukakan oleh beberapa orang yang beragam. Pandangan tersebut dapat dikelompokkan pada pandangan negatif ini karena pengertian filsafat hanya dibatasi pada pengertian mencari hakikat Tuhan. Jadi orang-orang yang negatif ini menurut bukunya Muhammad Anwar adalah dia hanya berfokus pada berfilsafat itu tentang suatu ketuhanan. Jadi berfilsafat itu mengarah hanya kepada Tuhan, padahal berfilsafat itu adalah nanti kita lanjutkan dulu. Yang dimana hal ini merupakan perbuatan yang salah dan terkadang dalam agama karena mencari hakikat Tuhan dianggap tidak mengenal batas-batas di dalam agama Islam. Terlarang bahkan dengan berfilsafat saja tidak mungkin mencari hakikat Tuhan, sebab akal manusia amat terbatas kemampuannya. Masih banyak hal peristiwa yang sudah dan sedang terjadi yang belum diketahui manusia, apalagi hal dan peristiwa yang akan datang, sedangkan semua itu adalah kekuasaan dari Tuhan. Ya benar, saya setuju dengan pendapat ini. Tapi pandangan orang-orang yang seperti ini terlalu seperti yang dikatakan oleh Muhammad Anwar, bahwa hanya mengatakan bahwa berfilsafat itu berkaitan dengan ketuhanan gitu. Dia hanya sok tahu tapi tidak tahu. Dan yang keempat adalah golongan orang-orang yang memandang dari sudut yang positif, yakini filsafat adalah suatu lapangan studi, tempat melatih akal untuk berpikir. Jadi setiap orang mempunyai kemungkinan untuk dapat berfilsafat, menjadi seorang filsuf apabila berfilsafat dilakukan dengan menggunakan sistem dan secara radikal sampai pada penyebab yang terakhir. Jadi radikal di sini bukan yang seperti kita dengar ya. Radikal ini maksudnya tuh yang ini sampai kepada penyebab yang terakhir gitu, tentang kenistaan. Itu filsafat sebagai suatu lapangan studi banyak memberikan nilai kegunaan bagi yang mempelajarinya, antara lain sebagai berikut. Walaupun sedikit ilmu filsafat yang digunakan sebagai pedoman dan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, bila mana telah memiliki filsafat hidup, pandangan hidup yang mantap yang akan menentukan kriteria baik buruk tingkah laku yang telah dipilih atas dasar keputusan batin sendiri. Berarti manusia telah memiliki kebebasan dan kepribadian sendiri. Dan yang bab yang C pada yang C, masalah esensial filsafat dan pendidikan. Dalam tinjauan dari segi sistematik ini, filsafat berhadapan dengan 3 problematik utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, realitas mengenai kenyataan, yang selanjutnya menjurus kepada masalah kebenaran. Kebenaran akan timbul bila orang telah dapat menarik kesimpulan bahwa pengetahuan yang telah dimiliki ini telah nyata, realistis, atau kenyataan ini dipelajari oleh metafisika. Kedua, pengetahuan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa hak pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan itu, dan jenis-jenis pengetahuan. Pengertian dipelajari oleh epistemologi. Yang tiga, nilai dipelajari oleh cabang filsafat yang disebut aksiologi. Pertanyaan yang dicari jawabannya antara lain nilai-nilai yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh
manusia dan dapat digunakan sebagai dasar hidupnya. Dikatakan menurut John S. Brubaker dalam bukunya Muhammad Anwar, problematika filsafat tersebut juga merupakan problem esensial dalam pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat. Pendidikan dapat mengembangkan konsep-konsep antara lain dapat menggunakan sebagai dasar-dasar yang dicapai oleh cabang-cabang di atasnya. Jadi berfilsafat itu menimbulkan hasil yang menguntungkan bagi yang di atasnya. Jadi sebagai kayak ilmu-ilmu yang lain itu timbul dari adanya pertanyaan-pertanyaan daripada filsuf itu sendiri. Jika disampaikan kepada personal ini, berarti pendidikan masuk dalam lingkup metafisika, sedangkan epistemologi diperlukan antara lain dalam hubungan dengan penyusunan dasar-dasar kurikulum, karena kurikulum pemakaian sebagai jalan raya yang harus dilewati oleh siswa dalam usaha untuk memahami pengetahuan. Jadi dalam mencari sesuatu itu filsafat masuk dalam pendidikan. Jadi atau mencari kurikulum yang baik dalam pendidikan. Jadi bidang filsafat masuk di dalam sana ya. Selanjutnya aksiologi. Sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan dunia nilai menjadi penentu dan dasar tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang dirumuskan tanpa memperhatikan ajaran dan dunia nilai adalah hampa. Dan itu aksiologi akan memberikan sumbangan dalam menilaikan hasil-hasil pendidikan dan proses pendidikan dalam kedudukan sebagai gejala sosial, kultur, dan politis, terutama apabila pembahasan pendidikan bersangkut paut dengan masalah kesusilaan dan keagamaan. Dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa pengertian bahwa filsafat mencakup nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam membuat perbuatan, terutama dalam kerja mendidik. Dengan kata lain, mendidik adalah merealisasikan nilai-nilai yang dimiliki guru selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan hakikat anak didik. Nilai-nilai dalam pendidikan bersumber pada filsafat atau ajaran filsafat yang telah berakar dalam kultur atau kepribadian suatu bangsa yang akan tumbuh sebagai realitas dan hidup filsafat hidup. Jadi jelas dikatakan oleh Muhammad Anwar, jadi jelas bahwa ide-ide filsafat menentukan pendidikan. Jika masalah pendidikan merupakan masalah yang berhubungan langsung dengan hidup dan kehidupan manusia, maka masalah kependidikan pun mempunyai ruang lingkup yang luas yang di dalamnya terdapat masalah sederhana menyangkut praktik dan pelaksanaan sehari-hari, tetapi banyak pula di antaranya yang menyangkut masalah yang mendasar dan mendalam, sehingga memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain untuk memecahkannya. Bahkan pendidikan juga menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mungkin dijawab dengan menggunakan analisis ilmiah semata, tetapi dimemerlukan analisis dan pemikiran yang mendalam atau analisis secara filosof pula. Contohnya seperti ini: apabila pendidikan itu bermanfaat atau berguna membina kepribadian manusia atau tidak, apakah potensi hereditas yang menentukan kepribadian atau faktor luar seperti alam sekitar dan pendidikan, maka mengapa anak yang potensi hereditasnya relatif baik tanpa pendidikan dan lingkupan yang baik tidak mencapai perkembangan pendidikan sebagaimana yang diharapkan? Sebaliknya, mengapa seorang anak yang abnormal potensi hereditasnya relatif tinggi
meskipun dididik dengan positif dan lingkungan yang baik, tak akan berkembang normal. Dan itu ya bagaimana metode pendidikan yang efektif dalam membina kepribadian, baik teoritis, ilmiah, kepemimpinan maupun moral, dan aspek-aspek sosial dan skill yang praktis. Problem-problem tersebut merupakan sebagian dan contoh-contoh problematika pendidikan yang dalam pemecahannya memerlukan pemikiran mendalam dan sistematis bagi setiap pendidik agar dalam melaksanakan fungsinya akan lebih mantap menyadari kebenaran dan jawaban-jawaban problema tadi merupakan prinsip fundamental bagi keberhasilan suatu tugas kependidikan. Dengan memahami asas filosofis tadi, maka filsafat pendidikan merupakan asas normatif di dalam pendidikan. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya filmkan. Jadi di sini kita bisa belajar lagi tentang apa itu filsafat yang sebenarnya, yang tidak hanya berkaitan dengan Tuhan, tapi kita bisa mengetahui bahwa filsafat pendidikan itu ya sumber awalnya dari terciptanya yang lain-lain gitu. Dari pemikiran dari para filsuf itu menimbulkan gunaan yang baik bagi para pendidik, para kependidikan untuk menjalankan tugas-tugasnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang baik dan kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan, soalnya juga saya sedang belajar gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.